Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu bab yang ke-79 dari Kitabus Shalah. Itu bab istihbabudz dzikri ba'da shalah wa bayanu sifatihi. Bab tentang disunnahkannya, dianjurkannya berzikir setelah salat dan penjelasan tentang sifatnya. Di sini Imam Muslim menyebutkan beberapa hadis, di antaranya yang pertama hadis dari Thauban. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya, atau beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai dari salatnya, yaitu selesai salat artinya salam, mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu ya Allah, ya istighfar 3 kali ya. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian berkata perawi hadis, qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifal istighfar, qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Al-Walid berkata, saya bertanya kepada Al-Auza'i bagaimana istighfar tersebut. Beliau mengatakan yaitu perkataan astaghfirullah astaghfirullah. Maka dalam hadis ini sangat jelas disebutkan bahwanya istighfar atau lafaz istighfar yang dianjurkan itu adalah setelah selesai salat, setelah salam, yaitu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, ya 3 kali. Di mana artinya astaghfirullah, ya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam. As-salam artinya adalah salah satu nama Allah yang artinya selamat dari segala macam aib dan kekurangan. Wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan. Tabarakta dzal jalali wal ikram, di mana engkau maha berkah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dalam riwayat selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama
lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Wa fi riwayati Ibni Numair ya dzal jalali wal ikram. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika selesai mengucapkan salam, maka beliau tidak duduk di posisinya semula kecuali selama mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian ada tambahan dari riwayat Ibnu Numair, yaitu ya dzal jalali wal ikram, di mana dua riwayat yang kita bacakan tadi cuma disebutkan tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian dalam riwayat Ibnu Numair dikatakan tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tambahannya adalah huruf ya. Maka dua-duanya boleh ya dibaca. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram atau tabarakta dzal jalali wal ikram. Dalam hadis Aisyah ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika selesai salam, idza salam, selesai mengucapkan salam, kemudian beliau tidak duduk, maksudnya tidak duduk seperti posisi tasyahud akhir tersebut, kecuali selama mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya ini tentunya bagi seorang imam ketika dia salat, selesai salat dia mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itulah posisi dia seperti tasyahud ya, duduknya. Setelah itu kemudian dia merubah posisi ya. Merubah posisinya menghadap kepada makmum. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis Mughirah bin Syu'bah dari Warrad maula Al-Mughirah bin Syu'bah, yaitu Warrad, seorang bernama Warrad maula Mughirah bin Syu'bah, yaitu mantan budak dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan katabal Mughirah bin Syu'bah ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas shalah wa sallam qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Warrad mengatakan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah menulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tentunya ketika beliau menjadi khalifah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai dari salatnya dan selesai dari salam, setelah mengucapkan salam, maka beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, maka baginya lah kekuasaan dan baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa menahan sesuatu ketika Engkau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Engkau menahannya. Wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu, dan tidaklah bermanfaat
orang yang memiliki al-jad, ya diartikan kata para ulama yaitu kekayaan. Tidak ada, artinya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak bermanfaat seorang yang memiliki kekayaan ketika dia merasa cukup dengan kekayaan tersebut. Maka ini salah satu bacaan zikir setelah salat. Itu hadis dari Mughirah ibnu Syu'bah. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Mughirah ibnu Syu'bah bahwasanya Warrad mengatakan, ya Warrad di sini disebutkan Katibal Mughirah, ya penulis atau sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan kataba Muawiyah ilal Mughirah, yaitu Muawiyah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Dalam surat itu dikatakan uktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fakataba ilaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qada as-salah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, hadis ini dari Warrad maula dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan bahwasanya Muawiyah berkirim surat ya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mengirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah, di mana beliau meminta kepada Mughirah, yaitu Muawiyah minta kepada Mughirah, mengatakan apa? Uktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah. Tulislah kepadaku sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah. Maka di sini kita lihat Muawiyah meminta atau menulis surat kepada Mughirah untuk diminta untuk menuliskan hadis. Tulis sesuatu hadis atau satu hadis yang kau dengar dari Rasulullah. Maka ini ya suratnya para sahabat seperti itu. Ya, yang diminta adalah hadis. Maka kemudian Mughirah menuliskan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salatnya, maka beliau membaca zikir tadi. Ya, sama dengan riwayat sebelumnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis selanjutnya dari Abi Zubair qala kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Riwayat selanjutnya dari Abi Zubair. Abi Zubair mengatakan bahwasanya dulu Ibnu Zubair, yaitu Abdullah Ibnu Zubair, ya Abdullah Ibnu Zubair, sahabat, mengatakan dalam dubur shalah, yaitu setelah selesai salat, hina yusallim, setelah mengucapkan salam, mengatakan apa? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya lah seluruh kekuasaan dan baginya lah seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bagi Allah SWT, dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. La haula wa la quwwata illa billah.
tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali hanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat, baginya nikmat dan baginya adalah seluruh keutamaan. Walahu tsana'ul hasan, dan milik Allah pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama walaupun orang-orang kafir membencinya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW selalu membaca doa ini, berzikir dengannya setelah selesai salat. Maka ini riwayat dari Abi Zubair, dari Abdullah bin Zubair. Ada tambahan, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian riwayat selanjutnya yang berbeda, ya, kita baca, yaitu riwayat dari Abi Saleh dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annal fuqara al muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur bi darajatil ula wan na'imil muqim, faqala wa ma dhak, qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah, qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Qala Abu Saleh faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Hadis ini dari Abi Saleh dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya para fuqara, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kaya datang atau telah membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kata Rasul, apakah hal tersebut atau apakah gerangan hal tersebut? Kemudian mereka mengatakan bahwasanya mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka membebaskan budak sedangkan kami tidak membebaskan budak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atau aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa mendapati atau menyusul, ya, orang-orang yang mendahului kalian, dan kalian bisa mendahului orang-orang setelah kalian dalam pahala maksudnya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Maka mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, Anda bertasbih dan bertakbir dan bertahmid setiap selesai salat 33 kali. Kemudian Abu Saleh mengatakan, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW untuk kedua kalinya. Kemudian mereka mengatakan, teman-teman kami, saudara kami dari orang-orang kaya melakukan apa, atau mereka mendengar dan mereka melakukan apa yang kami lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dalam hadis Abu Hurairah ini
ada tambahan zikir, yaitu zikirnya adalah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 33 kali ya, setelah selesai salat ya. Di mana dari hadis ini, dari hadis Abu Hurairah bisa kita lihat bagaimana para fuqara ahlul Makkah atau muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengadukan, apa yang diadukan perihalnya adalah bagaimana mereka melihat saudara mereka orang-orang kaya bisa beramal lebih daripada mereka. Ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat yang mereka pikirkan adalah akhirat. Mereka tidak mengatakan, oh saudara-saudara kami orang-orang kaya, oh punya kendaraan, punya rumah, punya kebun. Bukan itu yang mereka risaukan. Tapi mereka itu bisa bersedekah, kami nggak bisa. Mereka bisa membebaskan budak, kami nggak punya budak untuk dibebaskan. Ini yang dirisaukan. Ini bisa kita lihat bagaimana pola pikir para sahabat ya. Cara berpikir para sahabat adalah akhirat. Jadi yang dirisaukan bukan orang ini punya gedung, punya rumah, punya kebun, punya kendaraan yang banyak. Bukan itu yang dirisaukan. Yang dirisaukan, kok kenapa mereka bisa beribadah, bersedekah, kami nggak bisa. Mereka lapor kepada Nabi. Nah ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat. Dan ini yang mesti kita contoh. Pola pikir para sahabat, cara berpikir para sahabat. Yang dipikirkan apa? Akhirat. Yang dipikirkan adalah ibadah. Kenapa orang ini bisa beribadah, saya nggak bisa? Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara faedah ya dari hadis ini yang perlu tentunya kita mencontoh ya, bagaimana pola pikir para sahabat di zaman dahulu ya. Sekali lagi yang menjadi prioritas adalah akhirat, ibadah bukan dunia. Kemudian disebutkan dalam riwayat selanjutnya ya, juga di sini disebutkan sebenarnya beberapa riwayat dari Abu Hurairah yang sama ya. Kemudian hadis dari Ka'ab ibnu Ujzah atau Ujrah ya. Salatin maktubatin 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 34 takbirah. Dari Ka'ab ibnu Ujrah dari Rasulullah SAW bahwasanya kata Nabi SAW, ada amalan-amalan yang seseorang kalau melafazkannya atau melakukannya tidak akan merugi setelah selesai salat fardu, setiap selesai salat fardu, yaitu bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Dalam hadis ini disebutkan muaqibat ya, yaitu amalan yang berurutan, artinya berurutan yang kalau kita baca kata Nabi SAW tidak akan merugi. Dubura kulli salatin maktubah, yaitu setiap selesai salat fardu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya zikir ini dibaca setiap selesai salat fardu. Berarti salat sunnah tidak. Karena dalam riwayat ini jelas-jelas disebutkan duburi kulli salatin maktubah. Setiap selesai salat fardu. Salatan wa thalathuna tasbihah, yaitu 33 tasbihah, yaitu subhanallah, maha suci Allah dari segala macam kekurangan, aib. Wa thalathuna tahmidah, yaitu 33 tahmid, subhanallah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah 33 kali. Wa 34 takbirah, yaitu 34 kali takbir, yaitu Allahu Akbar, yaitu Allah yang maha besar. Kemudian hadis selanjutnya yang terakhir dalam bab ini, yaitu dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33
wa kabbarallah thalathan wa thalathin fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 33 kali dan memuji Allah 33 kali dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala 33 kali, maka itulah 99. Itu adalah bilangan 99. Kemudian dia menggenapkan 100 kali dengan mengatakan, atau menggenapkan 100 dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Maka ini kita lihat atau hadis yang terakhir ini menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan berzikir setelah salat, yaitu tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 33, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khotayahu, diampuni dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Walau mithla zabadil bahri, walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat. Maka dari hadis-hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, beberapa kesimpulan tentang sifat berzikir setelah salat, ya. Di mana seorang setelah selesai salat, yaitu setelah mengucapkan salam, kemudian dia mengatakan apa? Istighfar 3 kali, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan. Bagaimana istighfar ketika ditanya? Ya, hadis Thauban tadi. Yaitu istighfarnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau tanpa ya boleh. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian mengatakan Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Dilanjutkan, ya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian ditambahkan dengan zikir, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian dia berzikir. Kemudian zikir tadi disebutkan berzikir subhanallah 33. Ada beberapa cara tadi disebutkan. Yang pertama subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 34, ya. Dalam hadis Ka'ab tadi. Atau yang kedua subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian dilanjutkan, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam hadis Abu Hurairah tadi. Kemudian ada cara yang disebutkan dalam hadis Abu Saleh yang pertama tadi, Abu Hurairah, yaitu dengan seorang mengatakan, yaitu apa? Cara yang walaupun sebagian ulama melemahkan cara ini, tapi sebagian mengatakan boleh, yaitu seorang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Artinya dia langsung, tidak satu-satu. Tapi yang lebih utama adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Ini yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya. Ini yang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada riwayat yang lain disebutkan
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwasanya di antara sifat zikir adalah, jadi sebenarnya sudah ada dua ya sifat zikir tadi, yaitu tasbih, masing-masing tasbih, tahmid dan takbir 33, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah. Kemudian sifat yang kedua, subhanallah, tasbihnya 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 34. Kemudian yang ketiga yang tidak disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, yaitu kita membaca langsung subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 25 kali. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 25 kali. Kemudian ada juga yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yaitu membaca tasbih ya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan takbir 10 kali. Ini diantara atau 4 sifat berzikir setelah salat yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang perlu juga disebutkan atau diperhatikan adalah bahwasanya bertasbih, berzikir setelah salat ya mestinya, ini disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Albani, bahwasanya mestinya kita dalam berzikir benar-benar berzikir itu membaca dengan bacaan yang jelas, itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, yaitu bacaannya dengan benar, dengan jelas dan pelan, tidak tergesa-gesa. Sebagian orang berzikir dengan cepat, nggak jelas, cuman bunyi, itu tidak seperti itu yang diajarkan. Kita mau memuji Allah, ini zikir ini memuji Allah dengan bacaan yang benar dan jelas. Dan dianjurkan sebagaimana sebelumnya hadis Abdullah bin Abbas, ya mestinya kita mengeraskan suara kita, tapi tidak berjamaah, tapi mengeraskan suara. Ya minimal kita sendiri dengar, kecuali ada di samping kita orang yang masbuk, dia menambah baca rakaat salatnya sehingga mengganggu. Kalau tidak, ya kita keraskan subhanallah, 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 subhanallah. Ya, jangan enggak jelas ya. Atau kedengaran Allah, Allah, Allah. Jadi berzikir itu tidak tergesa-gesa. Berzikir itu pelan. Kita mengingat Allah, berzikir memuji Allah. Coba kalau kita bicara gimana? Kita ketemu sama orang misalnya pejabat lah, wali kota, gubernur, presiden, kita mujinya pelan-pelan ya. Pak Presiden yang mulia. Coba kita lihat di protokoler, yang mulia, yang ini, yang itu, yang terhormat, bacanya pelan-pelan kan? Ini kita berzikir kepada Allah, memuji Allah. Masa kita cepat-cepat? Itu tidak zikir. Ya, baca subhanallah, 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 pelan-pelan. Ini memuji Allah, tidak tergesa-gesa. Maka ini amalan kecil yang tadi pahalanya besar kalau kita benar-benar lakukan dengan baik. Kata Nabi tadi di dalam hadis Abu Hurairah yang terakhir apa? Diampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Maka ini keutamaan yang besar yang mesti kita perhatikan ya, agar kita tidak main-main dalam berzikir. Artinya zikir dengan benar ya. Kemudian ini menunjukkan apa? Berzikir setelah salat itu penting. Dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya zikir itu setiap salat. Nabi mengatakan dubur kulis salat. Nabi selalu berzikir setiap selesai salat. Maka hendaknya kita tidak meninggalkan ya zikir ini. Kemudian juga tentunya ada tambahan ya, setelah zikir ini kita membaca ayat kursi, kemudian 3 kul ya. Nah ini ya yang berkaitan dengan sifat zikir yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya ini ya. Wallahu a'lam. Bagaimana tata cara doa sujud akhir dan tasyahud akhir yang benar? Karena pernah baca riwayat orang yang terburu-buru dalam berdoa tidak memuliakan dan tidak menyanjung dan tidak bersalawat, sedangkan pembahasan Jumat yang lalu
seorang tasyahud akhir, maka hendaklah dia berta'awudz, berdoa kepada Allah dari 4 perkara. Iya. Di salah satu tempat yang mulia dan mustajab kita berdoa adalah tasyahud akhir. Maka kita mesti lama mestinya. Ya. Tasyahud akhir. Bagaimana caranya kita? Ya. Kita baca tasyahud sampai akhir, sampai innaka hamidum majid. Kemudian kita membaca doa yang diajarkan, yang selalu dibaca oleh Nabi setiap tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Kita baca doa, terserah kita, Rabbana atina fid dunya dan seterusnya, sesuai dengan keinginan kita ya. Dan tentunya lebih utama doa-doa yang warid dari Nabi SAW, doa yang diajarkan oleh Nabi itu yang lebih utama ya. Langsung kita baca. Lalu bagaimana dengan kita ya sebelum berdoa hendaknya berta'awudz, kan kita, tidak terburu-buru dengan menyanjung dan bersalawat. Ya kan dalam tasyahud kita sudah menyanjung Allah. Coba kita pahami bacaan tasyahud kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat. Kemudian baru kita berdoa. Itulah yang dimaksud. Memang dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya seorang tidak boleh terburu-buru dalam berdoa. Dia langsung aja meminta kepada Allah. Tidak, tapi ada adabnya. Bagaimana dia memuji Allah? Dalam tasyahud kita sudah memuji Allah dan sudah bersalawat. Itu salawat kita. Kemudian setelah itu kita berdoa. Jadi bacaan tasyahud itu dan salawat itulah yang dimaksud ya. Makanya setelah selesai salawat kita langsung berdoa ya, dengan dimulai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi ya. Nah, ya, setelah selesai salam mereka bilang alhamdulillah, baru bilang istighfar. Apakah ada dalilnya? Wallahu alam ya. Justru yang kita baca barusan Nabi SAW setelah selesai salam, hina yusallim, tadi dalam hadis tadi disebutkan hina yusallim, ketika salam mengucapkan apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi bacaan pertama selesai kita salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, baru Allahumma antas salam. Ini yang diajarkan oleh Rasul SAW. Nah, ini ada dalilnya. Adapun bacaan setelah itu Alhamdulillah atau Al-Fatihah itu enggak ada ya. Apakah ada dalil setelah salam itu membaca zikir Al-Fatihah? Wallahualam tidak ada ya. Yang tahu kita enggak ada baca Al-Fatihah setelah zikir. Yang ada Al-Fatihah ketika kita berdiri dalam salat. Ya, ketika berdiri salat baca Al-Fatihah karena itu rukun. Setelah selesai salam enggak ada lagi Al-Fatihah. Ya, selesai sudah Al-Fatihah. Allahumma doa zikir ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik, dibaca sebelum atau setelah salam? Di sini memang berbeda pendapat para ulama. Apakah dibaca doa ini setelah atau sebelum salam? Tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya doa itu dibaca sebelum salam. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Muadz ibnu Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca sebelum salam. Para ulama mengatakan berbeda pendapat karena Rasul mengatakan doa atau zikir itu dengan kalimat dubura kulli shalah. Kalimat dubur itu diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian pendapat yang pertengahan insyaallah yaitu para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya yang dimaksud itu adalah doa, maka doa lebih baik dibaca sebelum salam karena tempat berdoa adalah salam. Maka dimaksud dubur dalam hadis Muadz itu adalah berarti sebelum salam. Karena itu berkaitan dengan doa. Adapun yang berkaitan dengan zikir maka kalimat dubur setelah salam. Jadi bisa kita lihat di sini memang berbeda pendapat para ulama karena sama-sama memakai lafaz dubur kulli shalah. Dubur kulli shalah. Itu di akhir salat. Tapi maksudnya sebelum salam atau setelah salam? Ya, pendapat pertengahan dan mudah-mudahan yang lebih kuat adalah kalau seandainya doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Karena apa? Karena Nabi mengatakan doa tempat yang mustajab ketika kita berdoa adalah sebelum salam. Adapun zikir setelah salam. Zikir setelah salam ya, wallahu a'lam.
Berapa meter jarak kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat? Ya, kita memperkirakan kita tidak melewatinya kalau dia tidak punya sutrah adalah tempat sujudnya kira-kira. Ya, tidak kita lewati tempat sujudnya. Apakah boleh sholat hajat setiap hari? Wallahu alam tentang sholat hajat ya, kita belum tahu nih dalil khusus tentang sholat yang dimaksud ya. Wallahu alam. Soal transaksi dalam masjid, ya nggak boleh sekitar masjid. Kalau ada order barang melalui Shopee online, Tokopedia, gimana hukumnya? Ya kalau anda di masjid nggak boleh. Di dalam masjid walaupun pakai HP. Wah saya kan tidak transaksi face to face nih orang dengan orangnya. Ya tapi anda apa? Pakai HP. Orangnya anda satu di sini, kawannya di luar sana. Ya, itu masuk dalam hal itu. Maka apa? Anda kalau mau transaksi di luar sana, di luar masjid. Jangan di masjid, jangan di teras masjid, di luar sana. Ya. Walaupun tadi dikatakan apa? Online. Ya. Bolehkah berdoa mengangkat tangan setelah zikir di hari Jumat? Berdoa ya setelah zikir ya di hari Jumat. Kenapa dikhususkan hari Jumat ya? Berdoa itu kita katakan boleh nggak berdoa setelah selesai sholat misalnya, atau setelah zikir setelah sholat berarti maksudnya. Secara umum memang Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang ketika dia berdoa kemudian dia mengangkat tangannya, maka Allah SWT tidak akan menolaknya atau tidak akan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Tapi tentunya hadis itu umum, di mana kita berdoa kepada Allah SWT sudah diajarkan oleh Nabi SAW waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab di mana? Ketika sujud, ketika duduk tasyahud akhir, kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian boleh juga di antara waktu yang mustajab adalah sebagian ulama mengatakan setelah salat asar hari Jumat. Ya, tadi disebutkan hari Jumat sampai menjelang maghrib. Apakah kita mengangkat tangan atau tidak? Dalam hal ini secara umum boleh mengangkat tangan ya. Tapi tentunya tidak selalu, tidak terus menerus. Karena mengangkat tangan terus menerus itu tidak ada. Tapi kalau kita mengangkat tangan sekali-kali, maka insya Allah itu boleh. Kenapa? Karena kembali kepada dalil umum. Tapi kalau kita terus menerus, ini butuh dalil. Dalil khusus namanya. Kenapa harus terus menerus mengangkat tangan? Ini perlu dalil khusus. Tapi kalau sesekali kita berdalilkan dengan dalil umum, maka insya Allah ini tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan sholat Jumat para jemaah yang imamnya di akhir khutbah berdoa dengan lafaz ya Allah hadirkan kepada kami Muhammad agar terhindar dari azab yang pedih. Iya, bertawasul itu yang diajarkan apa? Bertawasul dengan nama-nama Allah, bertawasul dengan amal soleh, dan bertawasul dengan doa orang yang soleh. Adapun bertawasul dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi, itu tidak diajarkan. Dan bahkan para ulama mengharamkan, tidak boleh ya. Maka ini tidak dilakukan ya. Ini mungkin dilakukan karena orang tidak paham tentang hal ini ya. Berapa usia kambing yang layak untuk diakikahkan? Ya, kambing ya 1 tahun ya, atau ya 1 tahun lah ya, sudah bertukar giginya. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana menyikapi keadaan jemaah kajian yang suka berkelompok dengan temannya sendiri tanpa menegur dengan jemaah yang baru ngaji? Ini banyak terjadi di kalangan ummahat atau akhwat. Ya, ini kita katakan ini tentunya tidak benar ya. Kita datang ke masjid, ini kita pengajian di mana? Di masjid Allah SWT. Bagaimana adab seorang muslim? Dia berjumpa dengan temannya, walaupun dia kenal atau tidak, dia mengucapkan salam. Dan tidak baik, tidak bagus orang hanya berkelompok-kelompok. Dan memang itu salah. Masa Anda berkelompok-kelompok?
datang kajian bukan untuk ngobrol, nanti ngobrolnya setelah selesai. Kemudian juga apa? Ya tidak berkelompok-kelompok dengan yang kita kenal saja, tidak. Kita ingin berkenalan dengan saudara kita, maka hendaknya itu dihindari ya. Baik bapak ataupun ibu-ibu ya, ini dikatakan ibu-ibu yang paling banyak ya. Kita nggak lihat ini, kalau bapak nggak ada kayaknya, alhamdulillah ya, ibu-ibu nih. Nah coba, itu kebiasaan yang tidak baik ya, bahwasanya kita hendaknya datang kemana saja, kita datang ke kajian kah, ke masjid, kemana, hendaknya kita berbaur ya, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang belum kenal. Kalau kita belum kenal, kenalan. Kalau belum kenal ya kenalan ya. Dan tidak berkelompok menurut teman yang kita kenal saja ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.